teman-teman semua, saya Maria Adriana dari kelas 10H absen 18. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas sejarah untuk menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia. Topik yang saya pilih kali ini adalah Kerajaan Aceh Darussalam yang merupakan salah satu kerajaan Islam di Sumatera. Latar belakang masuknya Islam ke Nusantara. Sejak awal kedatangan Islam di Nusantara, Pulau Sumatera termasuk daerah pertama dan terpenting dalam pengembangan agama Islam di Indonesia. Dikatakan demikian karena letak Sumatera yang strategis dan berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Islam masuk ke Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 Masehi. Jalur penyebaran Islam di Pulau Sumatera, khususnya daerah Aceh, dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran agama Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat, ke Cina, melalui ujung barat Pulau Sumatera. Para pembawa Islam yang datang langsung dari Semenanjung Arabia merupakan utusan resmi khalifah atau para pedagang profesional Islam yang memang telah memiliki hubungan perdagangan dengan Aceh sebagai salah satu daerah persinggahan dalam perjalanan menuju ke Cina. Hubungan yang sudah terbina sejak lama melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar pesisir Pulau Sumatera. Hal ini telah memudahkan penyiaran agama Islam di Sumatera. Selain dari perdagangan, masuknya Islam ke daerah Sumatera juga dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera dan dakwah-dakwah dari para wali atau ulama yang ada pada saat itu. Penyebaran Islam di Aceh sendiri diperkirakan terjadi pada abad ke-7 Masehi. Dari Kesultanan Aceh inilah kemudian pengaruh Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Diperkirakan terdapat 3 tahap penyebaran Islam di Aceh. Tahap yang pertama, Islam disebarkan di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Pantai Sumatera Utara merupakan persinggahan saudagar-saudagar Muslim yang menuju ke Asia Timur melalui Selat Malaka. Mereka memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di Aceh. Kegiatan pengislaman berikutnya dilakukan oleh ulama-ulama dengan mempunyai tujuan menyebarkan Islam. Tahap yang kedua, terbentuknya komunitas-komunitas Islam di beberapa kepulauan Nusantara. Mereka singgah dan kemudian menjalin perkawinan dengan penduduk setempat, sehingga lama-kelamaan penduduk menjadi beragama Islam. Tahap yang ketiga, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Aceh. Kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai, yang kemudian bersatu dengan Kerajaan Darussalam, sehingga mereka menjadi Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah itu, Aceh menjadi kerajaan yang kuat di bidang politik dan ekonomi. Tokoh penyebar Islam di Aceh. Tokoh yang pertama adalah Hamzah Fansuri. Ia adalah seorang ulama dan sufi besar pertama di Aceh. Beliau dikenal sebagai penulis yang produktif, yang karya-karyanya memuat tentang tasawuf. Paham tasawuf yang dibawanya adalah wujudiyah. Hamzah Fansuri mengembara untuk mencari ilmu tasawuf. Ketika pengembaraannya selesai, ia mendirikan pesantren di Aceh, yang kemudian ajaran tasawuf ini diajarkan kepada murid-muridnya. Tokoh yang kedua adalah Syamsuddin Al-Sumatrani, yang merupakan salah seorang murid dari Hamzah Fansuri. Syamsuddin Al-Sumatrani dan Hamzah Fansuri telah memainkan peranan penting dalam membentuk pemikiran dan praktek keagamaan kaum muslim di Nusantara. Tokoh yang ketiga adalah Sultan Iskandar Muda. Ia dianggap sebagai tokoh terpenting dalam perkembangan Islam di Aceh. Sultan Iskandar Muda memerintah pada tahun 1607 sampai 1636. Di bawah pemerintahannya, Aceh menjadi pusat pembelajaran dan perdagangan Islam internasional. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga banyak membangun sarana ibadah. Yang terkenal yaitu Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman juga merupakan suatu perguruan tinggi Islam. Sultan Iskandar Muda sangat peduli dalam pengembangan pendidikan, terutama agama Islam. Ia bersahabat dengan para ulama. Bersama dengan para ulama tersebut, Sultan Iskandar Muda mendirikan suatu tempat yang disebut Dayah. Banyak penuntut ilmu yang datang dari luar untuk belajar di lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan Dayah itu. Kemajuan dalam bidang pendidikan Islam di Aceh ini menyebabkan orang Aceh mendapat sebutan, yaitu Serambi Mekah. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyebaran agama Islam di Aceh. Hambatan yang pertama terjadi pada awal kedatangan Islam di Aceh. Hambatan tersebut membuat para saudagar-saudagar Arab kesulitan untuk menyebarkan agama Islam di Sumatera. Hal ini dikarenakan pada waktu itu di Sumatera telah berdiri suatu kerajaan adidaya, yaitu Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Pada suatu saat, Kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Akibat serangan dari India tersebut, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada masa itu. Maka, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para saudagar-saudagar Arab untuk menyebarkan agama Islam
ke daerah-daerah di Sumatera. Hambatan yang kedua terjadi karena sosialisasi dan islamisasi di Nusantara telah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat dapat menerima agama Islam sebagai ajaran baru yang dikembangkan oleh para guru sufi dan para ulama. Namun, sebagian lain menolak keberadaan agama Islam tersebut sebagai suatu ajaran baru. Akibatnya, timbul konflik di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena pada saat itu sudah adanya adat istiadat di daerah, sehingga banyak masyarakat yang menolak masuknya adat Islam ke daerahnya. Yang kedua, terjadi karena adanya pertentangan dengan para penguasa dan para tokoh masyarakat. Yang ketiga, terjadi karena sebelum Islam masuk, para masyarakat sudah menganut agamanya masing-masing, seperti kepercayaan animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha, sehingga mereka menolak untuk menerima agama baru di daerahnya. Nah, setelah mengetahui tentang perjuangan-perjuangan dalam penyebaran agama Islam, pasti ada nilai-nilai hidup yang dapat kita petik. Kali ini, saya mengambil nilai hidup dari Sultan Iskandar Muda, yang juga memiliki peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Aceh. Sikap yang pertama adalah sikap pekerja keras dan pantang menyerah. Dalam menyebarkan agama Islam di Aceh, Sultan Iskandar Muda pasti menemui banyaknya hambatan yang pastinya hal tersebut mempersulit penyebaran agama Islam di Aceh. Ia bisa saja menyerah, tapi ia justru bekerja keras dan tidak menyerah untuk mencapai tujuannya tersebut. Hal ini bisa dilihat bahwa ia justru membangun sarana-sarana ibadah Islam di Aceh. Yang kedua, Sultan Iskandar Muda memiliki semangat dan tekad yang kuat dalam menyebarkan Islam di Aceh. Meskipun berkali-kali ia mengalami kegagalan dalam menyebarkan agama Islam di Aceh tersebut, karena semangat dan tekadnya yang kuat, ia tetap menyebarkan agama Islam. Hingga akhirnya, Aceh menjadi daerah utama dalam penyebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga adalah sikap rela berkorban. Dalam perjuangannya, Sultan Iskandar Muda pasti menemui masa-masa sulit yang membuatnya harus mengalami banyak pengorbanan demi usahanya. Meskipun begitu, ia tidak berhenti dan memilih untuk tetap melanjutkan perjuangan tersebut, meski ia harus melakukan banyak pengorbanan. Sikap yang terakhir, yang keempat, adalah sikap cinta tanah air. Ia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk mengembangkan kerajaannya di Aceh, sehingga Indonesia juga dapat ikut berkembang. Relevansinya dalam kehidupan sehari-hari, saya sebagai seorang pelajar, tentu saja kewajiban utama saya saat ini adalah belajar dan terus berkembang. Dalam belajar, diperlukan adanya tekad dan semangat yang kuat untuk melalui tantangan-tantangan yang kita hadapi. Selain itu, kita juga harus bekerja keras dan pantang menyerah, meskipun saat itu kita mengalami banyak sekali kegagalan. Lebih baik kita tidak menyerah pada kegagalan yang kita temui, dan tetap berjuang sebisa kita, semampu kita. Yang terakhir, sebagai pelajar Indonesia, kita memang wajib belajar. Tetapi, kita juga harus mencintai tanah air kita, Indonesia. Jadi, penjelasannya sampai sini aja. Semoga video penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang nonton. Makasih.